أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Kurban dan kolbu, menyembelih stres, menyucikan jiwa di hari raya, webinar persembahan dari Meaningful Ways. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Bunda Ambar, dipersilahkan Bun. Baik, terima kasih kesempatannya Kak Reza. Alhamdulillah alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah alamin. Pagi hari ini kawan-kawan Allah pertemukan kita bisa bareng-bareng berkumpul ya, meskipun masih lewat dunia maya, tapi mudah-mudahan suatu saat kita bisa silaturahim bareng, langsung ya, ketemu langsung, bisa nyapa kawan-kawan langsung. Tapi insya Allah meskipun demikian tidak mengurangi keberkahan majelis kita hari ini. Dan insya Allah hari ini kita akan bahas sebuah tajuk. Boleh sambil di-share screen, mungkin ya Kakak Arti. Jadi ya. Judulnya Kurban dan Kolbu, ya, menyembelih stres, menyucikan jiwa di hari raya penuh makna. Kapan ketemu offline? Insya Allah mudah-mudahan segera ya. Kang Reza nanti boleh ya. Kapan-kapan mungkin kita jadwalkan satu hari. Kita gathering bareng bikin acara atau apalah gitu ya. Nanti kita bareng juga sama dokter Gustaf, sama Ustadz Indra, sama pemateri-pemateri lain yang sering banget sharing berbagi guru-guru kita di Meaningful Ways. Jadi kita acaranya sehatnya lahir batin ya. Gitu. Mudah-mudahan insya Allah ya. Kawan doakan. Jadi kita bahas fisiknya, bahas mentalnya, bahas juga spiritualnya. Wah lengkap di Meaningful Way ya. Insya Allah kawan ya. Untuk tajuk kita pagi hari ini kurban dan kolbu. Jadi kalau kita lihat gitu ya, ada nggak sih hubungannya antara kurban sama kolbu kita? Kenapa kurban itu disyariatkan sama Allah? Kenapa sih ini menjadi sesuatu yang penting dan perlu kita teladani? Kenapa sih kurban itu eh, apa ya selenggarakan setiap tahun? Ada nggak sih kaitannya bahkan dengan kesehatan mental? Bahkan ada nggak sih manfaatnya buat rohaniah kita gitu ya, buat eh, emosional kita? Nah, ternyata memang ini pernah diteliti juga kawan-kawan. Ada penelitiannya bahkan antara menyembelih hewan kurban gitu ya dengan kesehatan mental manusia. Dan ini dijelaskan secara ilmiah. Kenapa kurban itu menyehatkan? Padahal kan secara logika kurban itu ngeluarin uang ya, bikin stres sebenarnya. Kurban itu mengeluarkan uang eh, buat beli kambing atau sapi gitu ya. Terus sudah dibeli kambing sapinya, dibagi-bagikan lagi ke orang gitu ya. Di sebelah mananya kok bisa bikin sehat, yang ada justru bikin stres, ngeluarin uang terus dilepaskan gitu. Secara logika memang eh, kurban itu ya rugi ya nggak? Ngeluarin uang gitu. Udah dibeliin kambingnya, terus dagingnya malah dibagi-bagikan gitu, nggak kita makan semuanya. Tapi kok kenapa justru kurban ini punya efek memulihkan, bahkan menyucikan jiwa gitu. Misalnya kita akan coba kupas, mudah-mudahan Allah titipin pemahaman gitu ya, kemampuan memahami juga untuk mengamalkan dan diberi juga kemudahan biar kita bisa kurban terus tiap tahun. Ya, itu kawan-kawan. Coba boleh di next slide dulu mungkin Kakak Admin untuk di slide berikutnya. Nah, penyembelihan sifat negatif, ya.
Jadi ketika kita memilih, menentukan, memutuskan buat menyembelih hewan kurban gitu, sebetulnya yang sedang kita sembelih itu bukan hewannya. Yang kita sembelih itu sejatinya bukan bukan ya kambingnya gitu. Akan tetapi yang perlu kita sembelih adalah sifat-sifat negatif yang ada dalam diri kita, kayak stres gitu ya, memikirkan hal-hal yang tidak diperlukan, sehingga waktu kita banyak terkuras untuk mikirin hal-hal yang eh, tidak butuh perhatian kita. Semua hal kita pikirin gitu ya, baik yang prioritas, baik yang bisa ditunda, baik yang perlu diabaikan, itu semuanya menjadi prioritas. Akhirnya kita nggak punya istirahat nih buat me, apa ya, buat mereduksi stres kita. Semua hal kita pikirkan, baik yang urgent mau yang tidak, itu semua kita pikirkan. Nah, ini kan jadi sesuatu yang menguras energi kita. Kita capek, gitu ya. Yang seharusnya bisa ditunda atau bisa nanti gitu, kita pikirin dari sekarang. Biasanya hal-hal yang bikin kita overthinking gitu kan. Overthinking itu kan kita mikirin hal yang belum seharusnya perlu kita pikirkan sekarang gitu. Jadi rentang stresnya tuh lumayan jadi jadi tinggi gitu. Sehingga inilah yang perlu kita sembelih kawan-kawan. Nah, sifat-sifat overthinking ya, stres itu kan dari overthinking. Memikirkan sesuatu yang masih jauh di depan, yang belum tentu kita bisa melewati masa itu. Kadang yang bikin stres kita udah mikirin 5-6 tahun ke depan gimana gitu ya. Jadi ini beda tipis antara merencanakan masa depan. Kadang ada yang alasan ini, emang nggak boleh buat mikirin masa depan atau merencanakan masa depan keluarga, masa depan anak gitu ya. Sehingga karena beda tipis banyak orang yang terjebak gitu antara merencanakan dengan overthinking. Overthinking itu apa? Misalnya gini, kekhawatiran yang tidak seharusnya kita rasakan sekarang dihadirkan sekarang. Akhirnya momen saat ini itu ngerasa jadi kayak terganggu, jadi kayak ke distract. Karena kenapa? Kita udah gelisah duluan, kita udah cemas duluan, udah takut duluan. Padahal hal itu mungkin masih belum tentu terjadi. Kalaupun terjadi juga biasanya tidak sekacau yang dipikirkan, tidak segawat darurat seperti yang dihayalkan gitu. Akhirnya stresnya udah nyampe duluan dan itu juga bikin kita capek kawan-kawan. Nah, terus juga ego nih yang kalau kita sembeli. Nah, ego ini biasanya paling paling susah ya, paling berat untuk menyembeli ego sendiri. Sehingga kadang kita ego sebagai istri, sebagai suami, ego sebagai orang tua, ini apalagi ya, yang seringkali harus harus dimenangkan. Karena kalau ego kalah itu rasanya harga diri itu kayak injak-injak gitu, ya. Sehingga banyak manusia yang ego itu harus dipertahankan, harus diturutin. Semua keinginannya perlu diwujudkan. Karena kalau enggak, tantrum. Artinya kalau keinginan kita nggak diturutin atau tidak dipenuhi, terus kitanya ngamuk, itu ciri-ciri kita belum matang secara emosional nih kawan-kawan. Egonya masih tinggi, masih harus sering disuapin egonya. Kalau egonya lapar, ngamuk. Jadi egonya harus kenyang terus. Kalau kita bilang misalnya menyampaikan sesuatu sama pasangan, dia nggak mau dengar, nggak mau nurut, bahkan nggak mau berubah, oh langsung gondok nih di sini. Dikasih tahu susah banget sih. Dibilangin kok nggak ngerti-ngerti sih. Udah diperingati berkali-kali kok nggak paham-paham sih. Nah, itu tuh biasanya egonya masih tinggi tuh. Kita bisa bisa apa ya? Bisa menyadari lah kapan ego kita ini kerasa harus dipenuhin banget gitu ya. Artinya kita belum dewasa, belum matang secara emosional. Karena kenapa? Keinginan kita pengen diturutin terus. Dan itu capek, kawan-kawan. Coba deh, kita kalau sama pasangan banyak nggak hal-hal yang pengen kita ubah dari pasangan?
Banyak banget ya. Harusnya sebagai pasangan tuh, sebagai istri itu begini, harus sebagai suami itu begini. Tapi ternyata beliau begitu, gitu ya. Sangat bertentangan dengan apa yang kita harapkan. Sangat berkebalikan dengan yang kita inginkan. Dan itu bikin capek, kawan-kawan. Untuk menuhin ego terus-menerus itu melelahkan. Ini perlu kita sembelih. Kemudian juga penyakit hati, gitu. Penyakit hati itu bukan juga hanya sekedar iri dan iri hasad ya, tapi jauh dari itu. Menyimpan sesuatu yang sakit di hati itu jadi penyakit hati. Jadi segala sesuatu yang bikin hati kita sakit, ya itulah penyakit hati. Contohnya apa yang bikin hati kita sakit? Ya itu tadi, di saat nasihatin orang, orangnya nggak mau berubah. Nah itu kan sakit hati ya nggak? Kasih tahu anak, terus eh, apa namanya, nggak nurut gitu ya, susah dibilangin, sehingga bisa bikin penyakit di hati kita. Karena kenapa ya sakit? Gitu kan, sebenarnya. Jadi ini perlu kita sembelih nih, sifat-sifat negatif ini karena kita tanpa disadari sehari-hari kita ini banyak dilingkupi sama hal-hal negatif dan itu yang bikin kita capek. Ya, untuk pasangan berubah, untuk anak berubah, untuk rekan kerja berubah, untuk karyawan berubah, untuk bos berubah, gitu. Kalau kita nuntut banyak orang buat berubah, ingat satu hal, mereka bukan satria baja hitam yang bisa berubah gitu ya. Jadi inilah yang perlu kita sadarin kawan-kawan. Esensinya inilah hal yang perlu kita sembelih. Ego untuk selalu diturutin. Karena kalau nggak diturutin bikin sakit, dan itu bisa bikin jadi penyakit hati. Yang enggak termasuk jengkel, itu juga kan penyakit hati. Dongkol, terus apalagi iri, dan itu sudah jelas ya. Terus hal-hal yang bikin kita terluka lah, pokoknya sakit hati ini. Nah itu perlu kita filter, perlu kita sadarin bahwa oh ini perasaan yang tidak seharusnya ada sebelum. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya di slide berikutnya. Coba boleh di next slide lagi. Kakak Admin. Nah, hikmah penyucian jiwa melalui kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Ini kisah yang fenomenal ya, kawan-kawan. Mungkin kita sudah banyak tahu, sudah banyak paham juga. Tapi gak ada salahnya kita coba refresh lagi, kita reminder lagi betapa memang ujiannya Nabi Ibrahim alaihissalam itu ujiannya ujian berat semua ya, ujian cinta. Karena memang beliau itu sangat terkenal punya rasa cinta yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai di hatinya itu tidak ada yang lain, hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini benar-benar apa ya, bentuk penyucian jiwa dari kelekatan manusia terhadap apapun, melainkan hanya cukup melekat itu kepada Allah saja. Karena kalau di hati kita ada melekat sesuatu yang selain kepada Allah, itu yang akan membuat manusia itu menderita. Dan Nabi Ibrahim mengeladankan kepada kita semua betapa memang penyucian jiwa ini penting. Beliau itu kan ujiannya ujian cinta semuanya. Jadi eh, ketika pertama kali menikah dengan istrinya Siti Sarah ya, beliau belum dikaruniakan anak, gitu. Sehingga untuk melanjutkan dakwahnya, Siti Sarah apa menyampaikan kepada beliau, kita kalau nggak punya keturunan, ini nggak ada yang melanjutkan dakwahmu, gitu ya. Karena beliau menyampaikan untuk menikah lagi. Maka menikahlah lagi Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar ya. Ada yang bilang Siti Hajar itu katanya budak, ada yang bilang Siti Hajar itu katanya seorang putri. Jadi memang dulu itu kalau ada dua kerajaan, kalau ada dua pihak berperang gitu, pihak yang kalah itu menjadi apa ya, putrinya itu menjadi budak di pihak yang menang. Sehingga mereka itu menikah dengan seorang budak yang memang dengan kata lain dari princess gitu ya kalau kata kita itu.
putri yang kalah perang gitu kerajaan. Belum menikah, dikaruniakan seorang putra yang soleh. Gitu. Kemudian ini kisah ini banyak sekali ya, kisah penyucian jiwa bagi semua pihak, baik bagi istri, baik bagi suami, baik bagi anak gitu ya. Jadi kisah salah satu yang penyucian jiwa ini dari kisah Nabi Ibrahim ini ketika ceritanya Siti Sarah itu kan udah menyuruh Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar ya. Ya, kemudian ketika diketahui hamil itu Nabi Ibrahim rasanya gitu ya menurut Siti Sarah itu lebih dekat sama Siti Hajar. Lebih peduli, lebih care. Sehingga muncullah perasaan cemburu gitu ya. Mungkin juga ada perasaan eh, lebih diistimewakan sama Siti Hajar gitu ya. Sehingga muncul sifat-sifat manusiawinya gitu sebagai perempuan yang bahkan sampai marah gitu ya. Mbak diriwayatkan bahwa pokoknya awas ya Siti Hajar kalau ketemu akan aku cincang bagi tiga pokoknya gitu karena cemburunya. Nabi Ibrahim ketika mendengar itu juga paham kalimat itu bukanlah kalimat kebencian namun kalimat cinta yang muncul dari seorang istri. Gitu. Sehingga Nabi Ibrahim di sini Masya Allah. Ya, ini ujian cinta bagi semua pihak. Baik bagi istri, bagi suami. Sehingga eh, waktu itu Nabi Ibrahim menyuruh Siti Hajar ya buat pergi gitu ya. Pergilah ke arah sana dan jangan lupa kainnya dipanjangin katanya. Bajunya biar apa? Biar jejaknya tertutup. Gitu. Biar nggak bisa dikejar gitu sama Siti Sarah yang memang lagi marah sekali karena dibakar cemburu. Luar biasa ya. Sehingga apa pengorbanan dari banyak pihak di sini menjadi satu keteladanan kita untuk bisa melihat sebagai satu proses penyucian jiwa. Sudah sampai di satu tempat, Siti Hajar dengan putranya, ya, yang masih bayi itu, bayangkan sekecil itu, anak itu sudah berjuang dengan luar biasa gitu ya. Setelah diantarkan, ditinggalkan di sebuah padang yang tandus gitu kan. Kebayang kalau kita sebagai istrinya jadi Siti Hajar gitu ya. Kira-kira bakal ngambek gak tuh ya? Kalau ditinggalin di tengah padang pasir sama bayi doang berdua. Ya enggak? Itu Masya Allah. Kita akan ngambek. Suami macam apa gitu ya ninggalin di padang yang tandus yang nggak ada minimarket gitu kan nggak ada coffee shop gitu apalagi nggak ditinggalin pay letter gitu kan. Masya Allah luar biasa jadi ketika eh, Siti Hajar ditinggalkan berdua dengan bayinya gitu tapi karena beliau yakin ini semua perintah dari Allah ya udah kalau tahu ini karena Allah udah nggak ada nanino nanino lagi beda sama kita kan udah tahu ini perintah dari Allah masih aja tapi kan gitu ya ini mas saya ya Bu ya jadi karena beliau itu memang pasangan yang luar biasa ya yang sama-sama besar cintanya kepada Allah sehingga kalau udah tahu kalau ini disuruh sama Allah ya udah cukup dengarkan aja sami'na wa ta'na sehingga eh, nggak ada berat lagi nggak ada jengkel nggak ada rasa sakit nggak ada rasa pedih yang ada hanyalah ketaatan sehingga ketika seorang anak itu dididik oleh seorang ibu yang hatinya terpaut sama Allah, lihatlah bagaimana hasilnya. Ketika seorang anak itu dididik, dibesarkan oleh seorang ibu yang cintanya penuh oleh cintanya Allah, maka muncullah generasi-generasi yang kuat, yang hebat. Bahkan gitu ya, ayahnya sering LDRan kan, ayahnya nggak setiap hari ada di rumah untuk mendidik anaknya. Tapi luar biasanya Nabi Ibrahim berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang soleh. Nah, ini luar biasa ya. Jadi jangan khawatir kawan-kawan ini kalau implikasinya dalam pengasuhan. Suka banyak pertanyaan yang hadir. Dan gimana kalau anak saya dia hidup dan besar tanpa ayahnya? Insya Allah kawan-kawan akan selalu ada jalan keluar dari Allah. Bahkan Nabi Ibrahim aja kan jarang sekali bertemu dengan anaknya ya. Sering ditinggal-tinggal.
Tapi seperti yang kita tahu, beliau Nabi Ismail tumbuh menjadi anak yang soleh gitu ya. Inilah dari hikmahnya penyucian jiwa yang dilakukan oleh keluarga itu gitu ya. Sehingga kalau kita lihat proses penyucian ini memang salah satu langkah yang tidak mudah. Penyucian itu proses yang menyakitkan. Kawan-kawan Nabi Ibrahim ninggalin anak istrinya di padang tandus, kira-kira sakit nggak tuh hatinya? Ya nggak sakit. Beliau pun meninggalkan kondisi itu sakit. Ya. Kok tega gitu ya, kalau secara manusiawi gitu kan, ninggalin anak sama istri yang baru melahirkan, terus bayinya baru lahir. Itu sakit banget. Bagi seorang laki-laki yang mencintai keluarganya, ninggalin keluarga kayak gitu tuh sakit. Terus istrinya sakit nggak ditinggalin dengan kondisi kayak gitu? Sakit juga, kawan-kawan. Menyakitkan. Ya. Untung ya, ya nggak baby blues ya beliau. Kalau kita mungkin udah tantrum ya. Mikir dong gitu ya, langsung update status kan. Update status. Ya laki-laki macam apa, bla bla bla, segala macam. Karena apa? Sakit. Tapi Masya Allah, ini dua pihak yang luar biasa, yang di hatinya memang hanya ada Allah. Sehingga ketika hati terasa nyeri, kaki terasa sakit, gitu. Tapi mereka menyadari bahwa ini adalah proses penyucian jiwa. Karena yang namanya disucikan, dibersihkan, itu nggak ada yang enak. Proses healing itu kawan-kawan, proses pembersihan itu nggak ada yang enak. Sama ini kan kita nganggap proses healing itu ketawa-ketawa gitu ya. Jalan kemana, ke gunung, ke pantai, belanja, ke salon, dan sebagainya. Proses healing itu bukan kayak gitu. Proses healing itu, proses penyucian itu menyakitkan. Kalau kawan-kawan misalnya keiris pisau, ya tangannya misalnya jarinya keiris pisau. Proses healing itu proses gimana? Ketika darahnya dibersihkan tuh sama kapas, itu kan sakit ya. Luka kena kapas itu kan sakit banget. Kena kena desinfektan kah, kena air hangat kah yang buat membersihkan lukanya gitu. Itu sakit banget. Apalagi ketika ditetesin sama obat merah gitu kan. Aduh, itu perihnya. Karena memang begitulah proses healing. Begitulah proses penyucian, pembersihan. Menyakitkan. Jadi nggak ada ceritanya. Kita pengen pulih, pengen sehat, tapi pengen ketawa-ketawa. Nggak ada sejarahnya, kawan-kawan. Proses penyucian itu menyakitkan. Jadi proses untuk pulih itu memang menyakitkan. Dan bahkan nggak jarang juga mengundang air mata gitu ya. Tapi itulah sesuatu yang menguatkan kita. Ketika kita dipilih untuk bisa memulihkan gitu ya. Maka rasa sakit inilah yang akan menyembuhkan. Jadi kawan-kawan, kalau saat ini nih, hidup kita ada di rumah tangga yang mungkin rasanya aku sakit banget ya. Itulah yang menyembuhkan. Itulah sesuatu yang bikin kita sehat, pulih. Karena kita lagi dibersihin, lagi disucikan, lagi dibersihin, lagi di healing. Nah ini kawan-kawannya. Luar biasa anak yang sudah ditunggu kehadirannya bertahun-tahun karena sudah berapa lama menikah belum punya anak. Sudah punya anak, sudah lahir, bayi lucu, lagi gemes-gemesnya, harus ditinggalin bahkan di tengah padang tandus. Lalu ketika kembali sudah remaja yang juga lagi mungkin lagi butuh sayang-sayangnya sama ayahnya. Ternyata datang lagi wahyu dari Allah lewat mimpi untuk menyembelih putra kesayangannya. Masya Allah, itu menyakitkan banget nggak coba? Ya. Udah kangen-kangennya ditinggal LDR lama, melihat lagi aktif-aktifnya ya anak remaja yang lagi sedang apa namanya busur panah gitu ya lagi menajamkan busur panahnya lagi bermain tiba-tiba dapat ilham untuk menyembelih putranya. Masya Allah, kira-kira menyakitkan gak tuh? Bagi si anak menyakitkan, bagi ayahnya juga menyakitkan. Jadi semua proses ini memang proses yang menyakitkan, kawan-kawan. Kalau kalau anaknya nih ya yang kacau gitu ya, bapak macam apa waktu kecil ditinggalin, nggak bertanggung jawab, nggak ngurus sehari-hari, terus udah ketemu disuruh disembelih. Nah, masa
Kira-kira ya kalau kita terima sama akal logika kita itu sakit sekali nggak? Sakit sekali bagi seorang anak bisa jadi luka batin tuh. Tapi masya Allah kawan-kawan ya. Karena memang ini proses penyucian yang Allah langsung mensucikannya. Mereka terbukti kesabarannya gitu ya. Dan ini juga bisa jadi teladan penting juga nih bagi kita kawan-kawan. Karena apa? Beda memperlakukan antara anak-anak dengan anak remaja gitu ya. Dalam Al-Quran disampaikan ketika Nabi Ibrahim menyampaikan ilham itu kepada Nabi Ismail, kalimatnya itu nggak doktrin. Karena memang anak remaja itu udah nggak bisa didoktrin. Kalau anak usia anak-anak gitu ya, masih bisa kamu harus begini, kamu nggak boleh begitu, masih bisa digituin. Tapi kalau anak remaja itu udah nggak bisa lagi, kamu nggak boleh begini, ya nggak bisa. Anak remaja itu, kalau kita pelajar dari parentingnya Nabi Ibrahim, itu kita lihat mereka itu perlu ditanya, perlu diajak diskusi, perlu diajak ngobrol. Ya. Nabi Ibrahim kan kalimatnya begini, eh, dalam mimpi aku melihat engkau begini, begini, begini. Kalimatnya apa? Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ditanya kan. Padahal Nabi Ibrahim udah tahu bahwa itu adalah wahyu dari Allah yang nggak mungkin dan nggak bisa ditolak. Kalau yang namanya sudah wahyu, itu harus dilaksanakan. Nabi Ibrahim tahu kalau perintah Allah itu pasti harus dijalankan. Tapi bagaimana cara menyampaikan kepada putranya? Maka pikirkanlah apa pendapatmu, gitu kan? Sehingga di sini kalimatnya tidak otoriter, tapi lebih kepada diskusi, bertanya, ya. Jadi yang remaja yang ditanyanya pun ngerasa ngerasa apa ya? Ngerasa sudah dianggap besar gitu. Merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Itu kan salah satu apa namanya ya? Salah satu cara pengasuhan anak remaja. Ini dicontohkan juga dalam pengasuhan Nabi Ibrahim. Sehingga bisa sekeren itu ya, ketika meskipun ayahnya tidak membersamai sehari-harinya, bahkan ditinggalkan sama saja kecil, bahkan ketika datang-datang disuruh disembelih, itu kan sesuatu yang kalau kita menerimanya tuh apa sih gitu ya. Nah, tapi inilah proses penyucian jiwa. Allah sedang membersihkan kolbunya Nabi Ibrahim, kolbunya Nabi Ismail, bahkan kolbu ibundanya gitu ya, Siti Hajar. Ini kan semuanya pilihan yang luar biasa, berat banget gitu. Bagaimana seorang ayah apa menempatkan cinta tertingginya hanya kepada Allah gitu ya. Karena Allah tahu betapa Nabi Ibrahim itu sayang sekali sama putranya. Dan Allah nggak pengen nanti suatu saat kalau Nabi Ibrahim kehilangan putranya itu sakit banget. Karena memang semua yang di dunia ini termasuk putranya itu tidak akan kekal abadi di dunia. Sehingga Allah ingin menyembelih rasa cinta yang mungkin melebihi cintanya kepada Allah. Rasa cinta Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail yang mungkin akan melebihi cintanya kepada Allah. Jadi perasaan itu yang perlu disembelih. Sehingga yang bisa kita ambil hikmahnya adalah sesuatu yang mungkin di dalam dunia ini yang kita cintai, yang sangat kita sayangi, yang sangat kita cintai, kita cek. Ya. Jangan-jangan perasaan cinta ini, perasaan cinta yang melebihi cinta kita kepada Allah. Nah ini kawan-kawan ya, kalau sudah belajar bab cinta, Masya Allah. Berat sekali. Karena Allah itu kan maha cinta, kawan-kawan ya. Allah kalau udah cinta sama hambanya, Allah Akbar. Orang hamba itu akan dicintai dengan luar biasa. Tapi juga ada satu hal yang perlu kita ingat bahwa salah satu konsekuensi dari cinta itu ya cemburu. Jadi kalau Allah udah cinta sama hambanya, maka jangan heran kalau Allah juga cemburu sama hambanya. Dengan cara apa? Ya mungkin yang namanya cemburu gimana sih? Cemburu itu kan pengen cuma satu-satunya ya. Kalau ada yang lain tuh rasanya gak enak. Makanya jangan heran kalau ternyata Allah ambil, Allah jauhkan kita dari hal-hal yang mungkin sangat kita cintai.
Karena mungkin cinta kita sudah berlebihan sama sesuatu itu. Atau bahkan sama seseorang itu. Sehingga cintanya melebihi cintanya kepada Allah. Nah ini kawan-kawan, kita perlu apa ya, menyikapi, menghayati, melihat bahwa segala sesuatu yang mungkin membuat kita sakit, bisa jadi itu adalah bentuk cintanya Allah. Yang Allah tuh yang pengen satu-satunya aja. Jangan ada yang lain. Jangan mempersekutukannya. Nah ini Allah sedang ingin membersihkan kita, menyucikan kita dari hal-hal yang tidak seharusnya kita cintai. Maka Allah mungkin menjauhkan kita dari hal-hal yang kita sukai, yang kita senangi. Bukan karena Allah nggak suka atau karena Allah ingin apa ya, ingin ingin membuat kita sengsara, tidak. Tapi Allah ingin nunjukin bahwa segala sesuatu di dunia ini semuanya akan sirna, akan binasa. Maka jangan terlampau mencintai sesuatu itu. Karena kalau dicabut, dilepas, dipisahkan itu sakit. Allah sudah mengajarkan kepada Nabi Ibrahim bahwa yang melekat di hatimu itu cukup Allah. Karena sesuatu yang melekat di hatimu selain Allah itu semuanya tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Maka melekatlah kita kepada yang kekal aja. Ya kan, kawan, Masya Allah. Ini luar biasa ya. Eh, Kisah yang begitu memilukan, menyakitkan. Akan tetapi terdapat nilai yang agung, yang luhur, bahwa memang kita ini diajarkan sama Nabi Ibrahim untuk melekat satu-satunya hanya kepada Allah. Segala sesuatu selain itu perlu kita sembelih. Karena jangan-jangan cinta kita kepada sesuatu itu melebihi cinta kita kepada Allah. Dan itu yang akan melalaikan kita. Maka kita perlu sembelih itu perasaan cinta yang tidak pada tempatnya, yang tidak seharusnya. Sakit memang, karena memang itu tadi, proses penyucian itu menyakitkan. Iya nggak kawan-kawan? Jadi jangan heran kalau hidup kita mungkin banyak air matanya. Karena itu juga salah satu yang menyakitkan jiwa kita. Gitu ya, Masya Allah. Nah sekarang di dalam hati kita punya Ismail masing-masing nih. Sesuatu yang istimewa, yang begitu kita cinta. Nah kita cek apa itu. Kita punya sesuatu yang mungkin bisa mengalihkan kita dari rob kita. Itu apa? Mungkin seseorang, mungkin sesuatu, apapun itu yang kalau kita lepas dari itu sakit. Nah ini kawan-kawan ya. Maka setiap kita juga punya ujian cintanya masing-masing karena eh, kita nggak tahu dalam hati kita ini apa nih yang istimewa, yang begitu luar biasa, yang mungkin bisa mengalihkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Jadi ya seperti itu. Boleh bisa di next slide lagi kawan-kawan operator. Nah, ketika kita berkurban, sebetulnya apa yang sedang kita persembahkan untuk Allah? Apakah dagingnya, apakah kulitnya, atau tulangnya yang dibikin iga, atau apa? Sampaikan dalam Quran surat Al-Hajj, daging itu, atau hewan kurban itu, ya, beserta darahnya, itu tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi ketakwaan kamulah yang sampai kepadanya. Jadi kurban itu bukan tentang berapa kilo daging yang kita kurbankan, bukan tentang jenis hewan apa yang kita sembelih, tapi seberapa besar kita sembelih kecintaan kita sama sesuatu yang kita cintai. Bisa jadi harta, ya enggak? Biasanya kan yang sesuatu yang kita cintai itu salah satunya harta, ya enggak? Harta, perhiasan, hewan ternak, anak-anak, perempuan itu dijadikan indah pada pandangan manusia karena memang ya memang begitu Allah jadikan indah pada pandangan manusia. Pada sawah, ladang, kebun, emas, perak itu dijadikan indah pada pandangan manusia.
Artinya apa? Manusia cenderung mencintai hal-hal itu. Salah satunya harta. Sehingga ketika kita berat nih melepaskan harta, nah saat itu juga lah kita sedang menyucikan jiwa. Aduh ini hari Jumat, hari yang bagus buat sedekah. Tapi, nah itu di saat kita ada tapi kita tetap keluarin, plus, nah itu luar biasa. Ketakwaan kita lah yang nyampe sama Allah. Bukan hartanya, bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi ketakwaan kita yang nyampe. Sedekah 10.000, bagus nggak sih? Sedekah 50.000, bagus nggak sih? Sedekah 5 juta, bagus nggak sih? Tergantung. Tergantung apa? Bukan tergantung jumlahnya. Bisa jadi sedekah 50.000 kita di saat kita lagi pas-pasan, kesusahan, tapi kita tetap bersedekah gitu ya, berinfak. Nah itu ketakwaan tuh yang nyampe. Karena Allah tahu, meskipun yang dikeluarin 50.000, tapi kita berat ngeluarinnya, itu yang akan nyampe di sisi Allah. Beda juga dengan halnya kita ngeluarin 5 juta, tapi ringan ngeluarinnya. Itu juga yang akan sampai di sisi Allah. 5 juta tidak akan menjadi besar, karena kenapa? Karena kita mengeluarkannya biasa aja. Yang istimewa itu ketika kita ngeluarinnya berat, sakit, gitu ya. Nah itu artinya kita sedang melepas tuh, menyembelih kecintaan kita terhadap sesuatu itu. Orang yang mungkin cinta sama harta, senang ngumpul-ngumpulin uang, itu ketika diajak bersedekah itu rasanya, aduh bentar, gitu ya, berat gitu. Ketika beli gadget baru, harganya berapa? 5 juta. Ih kok murah sih? Fiturnya bagus kayak gitu kok bisa 5 juta? Giliran diajak kurban, berapa kurbannya? 3.700.000. Aduh mahal banget ya. Ada yang 2 jutaan aja nggak? Nah itulah yang sampai ke sisi Allah tuh yaitu ketakwaan kita. Bukan tentang daging darahnya, bukan tentang harganya. Tapi bagaimana kita mengorbankan itu semua, menyembelih kecintaan kita itu semua, sesuatu yang sudah kita kumpul-kumpulkan, yang kita susah payah cari lewat keringat, lelah, udah kekumpul uangnya ternyata dibelikan hewan kurban yang akan kita bagikan. Itu kan sesuatu yang menyakitkan sebetulnya. Apalagi bagi pihak-pihak yang memang untuk berkurban itu mereka harus eh, nabungnya dari tahun berapa gitu kan. Nah, makanya yang akan sampai teman-teman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika apa ya, hati terasa berat buat mengeluarkan sesuatu, gitu saat itulah momen terbaik. Kalau dirasa sedekah itu terasa berat, begitu menyakitkan, itulah momen terbaik. Kalau biasa sedekah segitu, sekarang tingkatin 2 kali lipat. Karena itu yang akan sampai kepada Allah. Bukan tentang berapa banyaknya, tapi tentang bagaimana seberapa besar kita berkorban. Itu kawan-kawan ya. Jadi eh, korban itu bukan sekedar menyembelih hewan, bukan sekedar ibadah fisik gitu ya, tapi juga penyerahan kolbu, yaitu menyerahkan, ya Allah, semuanya juga punya Engkau ya Allah. Gak ada yang punya aku, gak ada yang milikku, semuanya juga dari Engkau. Hamba ada harta segini juga itu titipan dari Engkau. Jadi kalau ini sudah ada di dalam diri kita kawan-kawan, bahwa yang kita serahkan sama Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi ketakwaan kita. Bagaimana kita berkorban sesuatu yang mungkin kita cintai, kita sukai untuk Allah. Nah, untuk berkorban harta itu kan berat banget ya. Berkorban harta itu berat ya kawan-kawan? Berat. Makanya dalam Al-Quran juga ketika diminta untuk berjihad itu, berjihadlah dengan harta dulu kan, baru dengan jiwamu. Jadi berjihadlah dengan harta dan jiwa. Harta dulu yang dikorban. Karena memang harta itu sesuatu yang berat. Yang kalau kita lepaskan itu sakit. Kita udah capek-capek kerja lembur siang malam, ya enggak? Masa dikasihin ke orang? Nah, itulah sesuatu yang melatih kita untuk berkurban, untuk menyerahkan kalbu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oke, next lagi saatnya. Nah, boleh dibuka lagi. Yang kita sembunyi ini stres dan emosi negatif. Kita buka lagi. Nah, stres, eh, sumber stres di era modern ini
Kita bisa lihat apa aja nih di zaman sekarang juga kita ada sumber stresnya ya. Yang pertama tekanan kerja, konteks sosial, rasa tidak cukup. Di zaman sekarang, di zaman medsos, orang udah punya tren apa, tren pergi kemana, itu kalau nggak ikut rasanya ketinggalan zaman, gitu ya. Akhirnya tekanan sosial menjadi sumber stres juga kawan-kawannya. Kemudian rasa tidak cukup, kurang terus perasaannya. Yang dilakukan pasangan kita rasanya ada terus kekurangannya. Suami kita melihat kayaknya kok dia kurang ini, kurang itu ya. Istri kita kok kita kayaknya kurang ini, kurang itu ya. Jadi perasaan tidak cukup. Pengorbanan orang lain, kebaikan orang lain rasanya dirasa kurang. Peran suami rasanya kurang. Peran istri rasanya kurang. Harusnya jadi suami itu gini, Mas. Harusnya jadi suami itu begini, 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 Mas. Sehingga rasa tidak cukup. Jadi rasanya kurang terus. Anak-anak rasanya kurang terus. Salah terus. Gitu ya. Oke, selanjutnya nih. Itu tadi stres modern. Sekarang sumber stres. Satu lagi, boleh dibuka lagi kata admin. Oh, ini solusinya dulu nih. Boleh dibuka. Atau dibuka aja dulu deh semua slide. Nggak apa-apa. Kelebihan. Tawakal seperti Nabi Ibrahim. Jadi memang Nabi Ibrahim itu yang dipunya modalnya hanya satu. Ya udah. Cinta sama Allah aja udah cukup. Tawakal aja. Itu kan tadi ninggalin di padang tandus itu kan nah kita takut ada hewan buas, takut ada ular, takut ada kalajengking, ya nggak hewan-hewan di tandus itu kan hewan-hewan yang berbahaya. Tapi karena kalau udah Allah perintahkan pasti yakin. Kalau Allah udah memerintahkan sesuatu, pasti Allah udah siapin segala sesuatunya. Nggak mungkin nggak. Kalau Allah udah memerintahkan buat ninggalin anak kecilnya di padang tandus, pasti Allah yang akan jagain mereka. Yakin. Nah ini tawakal ini, Masya Allah, sepenuhnya bergantung kepada kekuatan Allah tuh ya luar biasa nih kawan. Ini bisa menyembuhkan banget dari stres. Ya. Karena dengan tawakal itu stres itu berkurang. Coba aja deh. Coba kalau nggak tawakal, ninggalin anak istri, nanti makannya pakai apa, ada air apa enggak, ya. Boro-boro tukang batagor, tukang coma ya, ada air aja atau enggak tahu. Bagaimana mungkin ninggalin seorang perempuan yang lemah baru melahirkan? Kan perempuan baru melahirkan tuh kan lemah ya. Ditambah lagi ngurus bayi, Masya Allah. Kalau nggak tawakal itu semua pihak berat itu kawan-kawan. Stres. Siti Hajar kalau nggak tawakal ditinggalin suaminya di situ. Stres akan marah-marah, ngomel-ngomel, tantrum. Dan bahkan akan ngasih toksik pengasuhan tuh ke anaknya. Sambil ngurus anaknya, sambil ngomel-ngomel. Kamu tahu nggak bapak kamu yang ninggalin kita berdua di sini? Wah, itu riwayatnya akan jadi lain. Tapi karena tawakal, itu stres semuanya lenyap. Emosi negatif, sesuatu yang bikin kita nggak nyaman, itu semuanya lenyap. Karena kenapa? Tawakal. Yakin Allah udah beresin, udah siapin, Allah udah nyediain jalan cerita yang terbaik. Makanya ketika hatinya berserah, tawakal, ya udah hatinya lapang, tenang. Gak ada saya, gak ada khawatir, gak ada cemas. Allah kasih jalan keluar dari arah yang tidak diduga-duga. Ya, gitu kawan-kawan. Kemudian juga sedekah. Korban adalah bentuk sedekah agung, syukur atas rezeki. Nah, ini konsep kunci, kawan-kawan. Kita kalau pengen ditambah rahasianya, kuncinya, ya syukur. Udah jelas dalam Al-Quran. Kalau engkau bersyukur akan aku tambah nikmatku. Udah gitu aja kuncinya. Jadi kalau pengen ditambah nikmatnya, syukurin dulu yang ada. Kalau udah mulai ngeluh, nah berarti udah tak terkunci sudah. Kenapa sih? Nah, udah pertanyaan kenapa sih kamu gini gini gini? Itu artinya udah di ranah ngeluh gitu, bukan di ranah syukur. Kalau nggak di ranah syukur, nggak akan ditambah. Itu aja kata kuncinya. Kisi-kisinya itu begitu udah jelas dalam Al-Quran. Kalau pengen ditambah bersyukur. Udah. Kalau ngeluh kenapa sih lama nggak naik gaji? Kenapa sih nggak lama-lama rezekinya nggak kebuka? Kenapa sih? Nah itu udah stuck. Tuh. Semakin stres, semakin kita eh, nggak ketemu solusi, nggak ketemu jalan keluar, dan semakin dipenuhi dengan emosi-emosi yang nggak nyaman dalam diri kita. Gitu. Oke, next lagi saatnya.
Nah, penyucian jiwa melalui kurban penyakit hatinya yang disembelih. Boleh, oh ini aja ya. Jadi kawan-kawan, ketika kita menyembelih itu, yang disembelih itu sejatinya bukan daging dan darah, tapi bagaimana kita menyembelih segala sesuatu yang membuat hati kita sakit, yang membuat dada kita sempit, yang membuat batin kita tersiksa, ini disembelih. Itu proses penyucian jiwa. Ingat, proses penyucian jiwa itu menyakitkan. Jadi ketika dapatnya Bunda, kenapa sih hidupku kok rasanya gini-gini terus ya? Ujian kok gak beres-beres. Yang satu belum selesai, satu udah datang. Kok rasanya capek nangis terus ya? Kok capek hidup tuh nelangsa terus ya? Rasanya kok hidup itu menderita banget sih. Kayaknya gak beres-beres gitu ya. Anak ngeselin, suami nyebelin, orang tua nggak ngerti, mertua kacau, rekan kerja juga marah semua. Rasanya kok, nah, tanggungannya. Ya karena memang segala sesuatu yang membuat sakit itu luar biasa ya, tidak lain akan menghapuskan dosa-dosa kita. Segala rasa sakit, rasa perih yang dirasakan itu menghapus dosa-dosa kita. Bukankah ketika kita sakit tertusuk duri di jalan aja itu juga jadi kifarat dosa-dosa. Maka kebayang dosa seperti apa yang bisa dihapuskan ketika kita merasakan rasa sakit yang luar biasa ini. Karena Allah lagi menyuci kita nih, membersihkan. Ada yang mungkin dicucinya lewat penyakit yang Allah titip. Udah bertahun-tahun Allah titip penyakit yang belum kunjung sembuh. Gitu ya. Itu juga proses penyucian jiwa juga. Kalau kita menerima itu ya, yang Allah titipkan ya, kita mengizinkan sehingga rasa sakit itu menjadi sesuatu yang tidak menyakitkan. Nah, itu yang menjadi obat sebetulnya. Jadi segala sesuatu yang menyakitkan itu kita sembelih. Oke, boleh di next lagi? Nah, nah ini nih ya, salah satu yang perlu kita sembelih itu apa aja nih? Ada ego. Ya, saya jadinya lu biar kelihatan. Nah, ada eh, ananya ya, ego yang perlu kita sembelih. Rasa-rasa ingin diturutin maunya terus. Rasa-rasa yang pengen dipenuhi keinginannya. Ya, itu tadi ya. Pokoknya saya kalau bilang A harus A harus dilakuin. Kalau saya bilang B harus B harus dilakuin. Kalau enggak tantrum, maksud ego namanya tuh. Terus serakah nih kadang kita juga itu tadi ya. Karena tidak dipungkiri perasaan ingin memiliki semua, ingin mendapatkan semua, ingin memperoleh semua. Itu kawan-kawannya disembelih terus ya, iya sembelih. Semakin menyakitkan, semakin cepat kita disucikan, masya Allah. Ini ngeri-ngeri sedap ya ngejelasin ini ya Rob, karena memang kita seumur hidup kita ini akan terus dilatih untuk menjaga kesucian hati kita, di mana hati kita itu hanya mengharapkan Allah aja udah setia setia sama suami, suaminya selingkuh. Kalau kita setianya bukan karena Allah, pasti sakit tuh. Kita udah setia, udah berbaik hati, ngurusin suami, ternyata suaminya begitu. Kalau bukan karena Allah ngurus suaminya, sakit tuh. Maka kita perlu sembelih gitu. Ya Rob. Makanya kalau kita udah niatin ya Allah, saya berbuat baik sama pasangan karena Engkau ya Allah. Kalau sudah karena Allah, misalkan beliau tidak memberikan feedback seperti yang kita harapkan, ya udah, kan kita berbuat baiknya juga karena Allah, bukan karena dia harus berubah, bukan karena dia harus baik. Kalau kita berharapnya dia harus baik, harus berubah, nah kita akan kecewa di saat ternyata dia tidak memberikan seperti yang kita harapkan. Contohnya, itu menyakitkan ego, serasa, sama dengki hasad. Ya, dengki sama hasad, sama rezeki orang kayaknya, ih enaknya jadi dia, enaknya jadi kamu. Beruntung banget sih kamu.
Beruntung banget sih kamu eh, suaminya begini. Suami aku nih, aduh udah mulai deh tuh. Lihat postingan orang, suami istri romantis. Suami kayak gitu doang. Dibangga-banggain. Akhirnya muncul rasa gak enak. Sebenarnya ketika muncul rasa nggak enak, emosi nggak nyaman, itu tuh kode, kawan-kawan. Ada yang nggak beres dengan hati kita. Ada yang nggak sesuai setelan pabrik. Emosi negatif itu, kawan-kawan nih, saya sampaikan pelan-pelan ya. Emosi itu nggak ada yang jelek, nggak ada yang baik. Semua emosi itu netral. Semua emosi itu tanda sinyal ada sesuatu yang terjadi dengan diri kita. Di saat ada emosi yang kita sebut seringkali ya, emosi negatif misalnya ya, sesuatu yang nggak enak, kesel, jengkel, itu berarti ada yang nggak beres ya dengan hati kita. Settingan hati kita nggak pas, jadi perlu disetel ulang. Kenapa kamu kesel? Soalnya suami nggak setia. Oh, berarti harapannya suami setia. Berarti kalau harapan udah sama suami, salah, nggak pas. Maka kita perlu set ulang. Terus kita biar nggak kesel gimana? Harapannya jangan digantungkan sama suami. Itu tadi kalau belum karena Allah, semua akan menyakitkan. Maka kita setel ulang lagi, Bang. Ini perlu kita cek, 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 cek lagi hati kita. Karena kan yang bikin sakit itu ini semua ego, serakah, dengki. Yang bikin sakit itu ini, ego yang tidak dipenuhin, nggak diturutin. Sebagai orang tua, kalau anaknya nggak nurut, ngambek. Kamu nih ya dibilangin sama mama gini, gini, gini. Marah, keluar teriakan-teriakan kalimat-kalimat yang nggak enak. Akhirnya jadi lalu batin sama anak. Makanya perlu kita sembelih bahwa jangan-jangan di hati kita ini bukan Allah, tapi hal yang bikin kita harus dipenuhi. Bisa jadi ego kita, keresahan kita, dan sebagainya. Oke, boleh di next lagi, Mas Admin. Mohon Bunda, hati ini ternyata settingannya selalu menyimpang, yes. Jadi kalau settingannya belum pas, kita perlu cari frekuensi yang pas tadi. Oke, next lagi proses penyucian. Ya, ikhlas dalam berkurban. Jadi, eh, ikhlas itu ya kita ikhlas melakukan, rela. Ikhlas itu apa bedanya sih sama ridho? Ikhlas itu kalau kita melakukan sesuatu ikhlas. Kalau ridho itu dikasih sesuatu kita ridho. Ikhlas itu misalnya saya sholat, bangun, berdiri itu kan perlu tenaga tuh. Saya sedekah, saya infak itu kan perlu effort dari kita. Itu ikhlas, berkurban, ya, mengeluarkan harta itu ikhlas. Tapi kalau ridho itu ketika dititipin ujian sama Allah, ya Allah saya terima. Itu ridho namanya. Gitu ya. Jadi kalau ikhlas itu melakukan sesuatu. Nah, ini berkurban juga jadi salah satu proses penyucian. Bagaimana kita melepaskan harta yang kita cintai, kita lepaskan untuk orang yang bahkan mungkin kita nggak kenal, itu akan menyakitkan. Ya, ingat, penyucian itu proses yang menyakitkan. Jadi it's okay. Ya. Rasa sakit itu bukan musuh kita. Bahkan badai dalam kehidupan kita itu juga bukan musuh kita. Mereka adalah media, perantara, agar kita menuju proses yang lebih bersih lagi. Oke, next. Peduli pada sesama. Jadi daging dibagikan untuk yang butuhkan, gitu ya. Kita bisa eh, mau kurban di mana, boleh terserah. Tapi jangan sampai, kadang suka banyak kejadian di satu tempat, di satu titik, itu banyak banget sapinya, kambingnya. Bahkan sampai bingung dibagiin ke siapa lagi. Bahkan ada yang sampai dapat double-double. Ada juga satu titik, satu daerah yang nggak ada yang potong hewan sama sekali. Nah, ini juga perlu ini ya, perlu evaluasi buat buat sistem di kita agar semua pihak berbahagia, semua pihak bisa merasakan. Jangan yang udah punya duitnya banyak, tapi kebagian dagingnya double-double. Marah orang yang seharusnya punya jatah dagingnya banyak gitu, malah nggak kebagian. Gitu. Oke, next lagi. Kita masih berapa?
Baik lagi nih. Oke, boleh dibuka aja dulu lagi. Kisah inspiratif dari Nabi Ibrahim. Ujian terberat, perintah menyembelih anak. Itu kan luar biasa ya. Itu ujian berat banget, Bu. Kalau ada yang nyuruh anak ibu disembelih, kira-kira gimana, Bu? Ya Allah. Ya, nggak kepikiran dan nggak kebayang gimana kalau tiba-tiba yang memerintahkan buat menyembelih anak. Allah Akbar. Tapi memang nyata sekali kesabaran mereka berdua itu Allah Akbar ya. Dan ketika pisau itu dipelipis Ismail, nyatalah kesabaran mereka. Dan mereka termasuk orang-orang yang bersabar ya Allah. Luar biasa. Sesuatu yang paling dicintai Nabi Ibrahim ya mungkin itu anaknya. Makanya Allah tidak ingin ada yang istimewa, yang lebih istimewa dibanding Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi konsekuensi dari cinta ya cemburu. Kalau Allah udah cinta sama hambanya, siap-siaplah menerima kecemburuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mencintai sesuatu melebihi cinta kita sama Allah, siap-siaplah. Allah mungkin cabut sesuatu yang kita cintai itu. Allah mungkin pisahkan kita dari sesuatu yang sangat kita cintai itu. Karena kenapa? Agar yang tinggal di hati kita hanyalah Allah. Ya Allah romantis banget. Ya. Terus ketaatan tanpa syarat, gak pakai naninu naninu. Ya. Kalau kita kan kadang suka banyak syaratnya ya. Tapi kan ya Allah, seorang istri harus begini-begini, harus suami harus begini-begini-begini. Tapi kan ya Allah, nah itulah. Kita banyak tapinya, banyak syaratnya. Suami yang kayak gimana dulu yang harus dipatuhi ya Allah, gitu ya. Kita banyak tapinya. Terus eh, penggantian yang lebih baik. Ya, ternyata ketika mau disembelih, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Jadi tenang aja kawan-kawan, Allah tuh nggak ingin apa ya, hanya menguji kita. Kan namanya kalau ngaku cinta itu kan harus diuji ya. Kita nggak mungkin percaya aja ketika ada yang bilang cinta, masa sih cinta? Coba mana buktinya gitu kan? Nah ini buktinya itu kita perlu tunjukin. Kalau kita mengaku, ya Allah, kita cinta sama Allah, tunjukin. Ya lakuannya udah jelas. Jangan mengira ketika mereka mengaku cinta, gitu ya, mengaku beriman kepada Allah, dan mereka tidak diuji. Jadi kalau kita sudah berikrar, beriman kepada Allah, jangan kira kita dibiarin. Pasti diuji, kawan-kawan. Tapi ketika kita bisa melewati ujian itu dengan baik, Allah hadirkan pengganti dengan lebih baik. Ya. Dengan apa? Simbolnya Allah hadirkan hewan sembelihan ketika mau menyembelih putranya Nabi Ismail. Ya, ya, relevansinya apa? Allah selalu beri solusi di balik ujian. Jadi ketika kita mentok, ya Allah ini gimana? Selagi kita minta tolongnya sama Allah, Allah tuh pasti kasih waktu, kasih pertolongan tepat pada waktunya. Nggak telat, nggak kecepatan, tepat pada waktunya. Jadi solusi itu hadir tepat waktu. Dan pasti, tiap ujian pasti ada solusi, pasti ada jalan keluarnya. Allah nggak akan ngebiarin hambanya diberi ujian tapi tidak diberikan solusi. Pasti ada jalan keluarnya. Sehingga kalau kita yakin, oh akan ada jalan keluarnya dari setiap masalah yang kita hadapi, gitu ya. Jadi pertolongan Allah itu datang pasti tepat waktu. Ketika kita menunggu, ya Allah, mana sih ini pertolongan darimu, ya Allah, kok nggak datang-datang, aku udah begini, 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 ya Allah. Aku udah sabar, aku udah sholat, aku udah sedekah, tapi kok kenapa ya hidupku malah kacau balau, ya Allah. Nah itu kan artinya kita pengen cepet-cepet tuh. Karena pertolongan Allah itu datang tepat waktu. Dan banyaknya manusia yang bikin kita capek adalah kita menganggap pertolongan dari Allah itu kalau masalah kita selesai sesuai dengan yang kita pikirkan. Atau selesai dengan cara seperti yang kita mau. Kita menganggap pertolongan Allah itu datang di saat keinginan kita terwujud. Betul nggak? Sehingga kalau keinginan kita belum terwujud, anggapan kita adalah Allah belum menolong saya. Padahal bisa jadi ketika Allah tunda keinginan kita, itulah pertolongan Allah. Bahkan mungkin bisa jadi ketika Allah ganti hal yang kita mau, Allah ubah dengan satu hal yang lain, justru itulah pertolongan Allah. Karena bisa jadi ketika keinginan kita dikabulkan, diwujudkan, itu membuat kita celaka. Dan Allah nggak mau itu.
Justru ketika kita mungkin dirasa doa kita nggak dijawab jawab, kenapa sih ya Allah kok doaku nggak dijawab jawab? Bisa jadi itu adalah pertolongan dari Allah. Allah lagi menyelamatkan kita. Pernah ada video kawan-kawannya, ada ketika seorang berjalan, mau jalan ke jurang ya, tapi kemudian ada kayu di situ yang ngehalangin dia, bikin dia jatuh. Ya. Dia seperti yang marah-marah. Kenapa sih ada kayu di sini sembarangan? Siapa yang nyimpen? Dia mungkin sampai berdarah, terluka, lututnya sakit. Dia ngomel-ngomel. Ini siapa yang nyimpen kayu sembarangan? Karena dia nggak tahu kalau dia jalan terus, kalau nggak ada kayu itu, dia akan jatuh ke jurang. Dan seringkali kita nggak tahu kondisi itu. Dan yang tahu itu Allah. Kadang kita suka marah-marah, ngomel, kesel di saat ada satu kejadian yang bikin kita nggak enak. Padahal bisa jadi itu adalah bentuk pertolongan Allah menyelamatkan kita biar nggak jatuh ke jurang. Tapi kita, ya itu tadi, kita menganggap bahwa satu kejadian itu adalah satu hal yang membuat kita nggak enak, gak nyaman. Padahal itu adalah bentuk pertolongan dari Allah. Dan Allah senantiasa akan menolong hambanya di setiap ujian. Teman-teman, ya. Oke, boleh di next slide lagi. Oke, kakak Adnan boleh di next slide-nya. Nah, menghidupkan kolbu di Idul Adha, refleksi diri. Apa yang perlu disembelih dari diri kita? Coba kita cek lagi, boleh dibuka aja slide-nya semuanya. Terbanyak zikir doa. Kita sering silaturahim dan saling memaafkan. Karena rasa marah juga perlu disembelih ya. Berbagi tidak hanya daging, tapi juga kebaikan. Kawan-kawan gak bisa punya kurban. Apa yang bisa kawan-kawan lakukan? Kebaikan apa yang bisa kita lakukan? Jadi nggak usah nunggu kaya dulu buat bisa berbagi. Enggak. Semua orang bisa berbuat baik. Ini yang perlu kita hidupkan nih di hari raya ini, kawan-kawan. Sehingga kita nggak harus nunggu banyak uang dulu baru bisa sedekah. Karena bisa jadi mungkin Allah nggak kasih banyak-banyak. Ya. Karena dikasih sedikit aja kita nggak bisa sedekah, apalagi dikasih banyak. Ingat kunci syukur itu di apa kunci nikmatnya ditambah itu bersyukur. Maka kondisi seperti apapun kita sekarang, gitu ya, kita perlu berbagi kebaikan. Yang nggak bisa bagi harta, bisa bagi tenaga, bisa berbagi apalagi waktu, gitu ya. Tenaga apa aja banyak yang bisa kita lakukan. Kawan-kawan, saya nggak bisa uang, Jumat ini mau ngapain? Ya bersih-bersih masjid di sekitar kita, gitu ya. Kalau kemarin dengar kabar ya, ada seorang yang suka membersihin masjid diundang sama Kerajaan Arab Saudi buat ibadah haji. Ya Allah. Mungkin beliau nggak kepikiran ya, mau berangkat haji tahun sekarang. Yang bisa beliau lakukan, lakukan aja bersih-bersih masjid aja terus. Udah. Beliau meletakkan dirinya untuk membersihkan masjid. Ya sudah. Ternyata Allah undang lewat jalan istimewa. Allah undang. Gitu, hanya langsung di sana. Jadi, kebaikan sekecil apapun tuh yang memang tidak akan bisa menembus, ya, tidak akan tertahan. Kita akan terus menembus langit. Kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun itu tembus ke langit, Mas. Kalau ini juga kemarin dengar kisah ya di Instagram saya lihat ada seorang dari Libya jamaah haji, beliau tertahan karena namanya mirip dengan seorang yang kasus di negara itu, di Libya itu ya, Amir Al-Hadapi kalau nggak salah. Ya, itu kan namanya nama yang dalam tanda kutip berbahaya lah gitu. Sehingga paspornya tertahan ini karena namanya mungkin mengandung sesuatu yang berbahaya. Sehingga ditahanlah dia tidak bisa berangkat. Beliau tertahan dan pesawatnya harus pergi tanpa beliau. Kemudian kadarullah pesawatnya mengalami gangguan. Akhirnya harus balik lagi, landing lagi. Ketika itu beliau mau masuk lagi nggak bisa, nggak boleh masuk. Bahkan petugas bandara nyuruh beliau pulang. Udah pulang aja kamu udah nggak bisa berangkat katanya. Terus kaptennya berusaha memperbaiki kerusakan di pesawat itu tanpa menurunkan penumpang, pergi lagi, nggak bisa berangkat. Masya Allah. Terus kaptennya bilang pesawat ini nggak bisa berangkat kalau si penumpang yang tertahan itu belum naik pesawat ini. Kemudian diizinkanlah beliau
Amir Al-Qaddafi itu masuk pesawat, alhamdulillah berangkat. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi memang kebaikan itu tidak bisa menahan kebaikan. Kalau Allah yang sudah menggariskan, itu tidak ada yang bisa menahan. Maka kawan-kawan pesannya apa? Maka yuk, mari kita hidupkan Idul Adha ini. Apa yang bisa kita hidupkan? Ya kita hidupkan. Kalau kita punya harta, hidupkan dengan harta. Karena memang kita berjuang itu, berjihad itu dimulai dengan harta dulu. Berjihadlah dengan harta dan jiwamu. Harta dulu. Karena memang harta ini yang seringkali bikin kita tuh melekat, sakit, ya nggak? Berat. Kalian punya harta, berkorbanlah dengan harta. Kalau punya tenaga, berkorbanlah dengan tenaga. Punya waktu, berkorbanlah dengan waktu. Maka apa yang kita korbankan, apa yang kita sembelih dari diri kita. Ya. Kalau kita berasa berat memaafkan, maka berkorbanlah dengan memberikan maaf. Sembelih rasa marahnya, sembelih rasa sakitnya, jengkelnya, dongkolnya, dendamnya, bencinya. Itu yang perlu kita sembelih. Karena kan memang memaafkan juga berat bagi orang-orang yang memang menyimpan marah, ya nggak? Maka setiap orang berbeda ujiannya, berbeda pengorbanannya. Ada yang korban harta tuh berat banget, ada yang korban harta tuh ringan. Ada orang yang memaafkan tuh mudah, tapi dia korban harta berat. Kita yang kita berat ini apa di mana? Nah, itu kita korbankan semua. Karena ada orang yang kurban setiap bulan, setiap tahun itu gampang. Ada orang yang menyembelih sapi, bahkan bukan hanya satu ekor, dua ekor itu gampang. Maka pengorbanannya berarti ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Tapi dia mungkin susahnya apa? Susah memaafkan. Kalau korban sapi 3 biji mah gampang, duit banyak, nggak berat bagi dia. Tapi yang berat bagi dia apa? Misalnya memaafkan. Gitu. Karena setiap orang punya ujiannya masing-masing. Gitu. Oke, next lagi ke admin. Idul Adha mengajarkan kepatuhan, kepedulian, dan keikhlasan. Nah, jadi ini kawan-kawan momen yang membuat kita apa ya titik balik lagi buat patuh sepatuh-patuhnya, tunduk setunduk-tunduknya kepada perintah Allah. Kalau Allah sudah memerintahkan, oke, gitu. Udah nggak ada nani nani lagi. Kan kalau para tentara gitu ya disuruh sama pemimpin pasukan, ya berat itu kan sami nawatona tuh. Ditanya sama atasannya, apakah kamu sudah makan? Siap, sudah, gitu kan. Patuh. Terus apa kamu? Ya, laksanakan loh langsung tuh. Sama manusia aja kita bisa sepatuh itu, maka sama Rob yang menggenggam jiwa kita, kita kadang suka, kenapa sih ya Allah, nah, suka gitu ya. Dan itu ada ini momen yang mengajarkan kita buat patuh sama ya udah patuh aja sama yang Allah suruh. Udah nggak ada begini begini begini. Tinggalkan riba, patuh udah. Tapi saya mau makan apa? Nanti Allah akan cukupin. Kalau ada tawakal dicukupin. Bismillah. Kalau yang perintahkan pasti Allah selesaikan. Pasti Allah tuntaskan. Pasti Allah beresin. Pasti Allah tolong. Ingat, kalau sudah Allah merintahkan, tawakal. Terima. Karena pasti akan ada hikmah. Dan akan Allah tolong di setiap saatnya. Ya, kawan-kawan. Sehingga udah nggak ada tapi lagi. Udah nggak ada berat lagi. Kepatuhan yang benar-benar patuh. Kemudian kepedulian. Ini kan mengajarkan kita melihat sekitar. Ternyata masih ada loh tetangga kita yang dia kadang nggak makan. Dapurnya nggak kebul. Nah, kalau perintahkan pasti oleh yang mereka pasti udah dijamin. Nggak mungkin enggak. Nggak mungkin Allah nyuruh hambanya buat tersesat. Enggak. Pasti Allah selamatkan. Pasti Allah tolong. Yakin. Pasti Allah siapin semua persiapannya. Keperluannya, perlengkapannya. Mengajarkan kita kepedulian. Ternyata banyak di sekitar kita yang masih eh, kondisinya. Bahkan ternyata ada yang kelaparan gitu ya. Bahkan katanya nih ada sesuatu yang fakta yang mengerikan. Kita nggak disebut mencintai Allah karena kalau sampai ada di sekitar tangganya yang kelaparan perutnya katanya. Allah, ini sebuah fakta berat menyakitkan yang ya Allah jangan-jangan tetangga saya masih ada yang nggak makan.
ya. Kalau yang 40 tetangga di sekitarnya tuh masih ada yang kelaparan, susahan. Itu nggak diakui sebagai orang beriman. Maka cek kawan-kawan sekitar kita, ke tetangga sebelah. Udah pada makan apa belum? Jangan-jangan kita tidur kekenyangan, mereka tidur kelaparan. Ya, maka kita cek, peduli. Karena memang nggak dicatat sebagai orang beriman, kawan-kawan. Ya, kalau ada yang tetangganya masih kelaparan. Itu aja. Mudah-mudahan jadi reminder buat kita ya. Setelah ini kita jadi lebih aware lagi sama tetangga kita. Jangan-jangan mereka puasanya bukan hanya Senin Kemis, bukan hanya dari subuh sampai maghrib, tapi puasanya dari subuh ke subuh lagi. Masya Allah. Karena apa? Karena nggak ada masakan yang dimakan. Terus keikhlasan. Nah, ini juga keikhlasan sesuatu yang perlu kita latih ya. Karena keikhlasan itu sebuah skill yang perlu kita coba ulang-ulang, yang perlu kita terus lakukan berulang. Karena kenapa? Sesuatu yang kita sebut skill atau keterampilan ini adalah sesuatu yang memang perlu repetition, perlu pengulangan. Namanya latihan, bisa berhasil, bisa gagal. Kalau berhasil ya alhamdulillah. Kalau gagal kita coba lagi. Nah ini kawan-kawan semoga Idul Adha ini membawa banyak kebaikan, keberkahan untuk kita dan jadi momen buat kita titik balik untuk mencintai Allah lagi dengan utuh tanpa mendua. Wah ini berat ya, kalau bab cinta tanpa mendua. Kita aja tidak mau diduakan ya. Jadi kalau kita sudah mendua hatinya, mempersekutukan Allah, menuhankan selain Allah, itu rasanya, aduh gimana ya. Tapi tanpa sadar kita melakukan itu gitu. Tanpa sadar kita menuhankan selain Allah. Tanpa sadar kita menuhankan ikhtiar-ikhtiar kita. Tanpa sadar kita menuhankan harta kita. Tanpa sadar kita menuhankan pasangan kita. Kalau nggak ada dia, rasanya aku nggak bisa hidup. Waduh, Masya Allah, kan, ya. Semoga Idul Adha ini jadi momen kebangkitan kita, momen eh, momen besar, titik balik hidup kita. Karena memang banyak cerita, banyak kisah yang kalau diurai ini tentang kisah Idul Adha ini panjang banget seharian nggak akan beres. Dan saya doakan nih khusus buat jamaah Meaningful Ways. Saya doakan, apalagi yang open kamera nih, saya doakan khusus. Mudah-mudahan tahun depan bisa Idul Adhanya di Arafah. Mudah-mudahan Idul Adhanya tahun depan bisa di Baitullah ya. Dengan keluarganya. Allah mampukan, Allah perjalankan. Gak usah mikirin uangnya dari mana. Tapi kalau udah Allah undang, pasti berangkat. Bagaimana ikhtiar kita merayu Allah, semoga Allah izinkan kita untuk menggenapkan, menyempurnakan rukun Islam kita yang kelima. Dan saya doakan nih, termasuk saya juga kemarin nih berangkat ke Arafah itu ya Allah. Itu mah rezeki tidak diduga, Allah yang berangkatin. Kalau dipikir-pikir mah ya duit dari mana gitu ya. Waktunya juga gimana. Tapi kalau udah Allah undang, berangkat. Bahkan saya tahun kemarin itu persiapannya 1 bulan. 30 hari sebelum berangkat itu saya masih belum tahu, saya belum menduga bahwa saya mau berangkat tahun itu. Tapi kemudian semua terjadi begitu cepat, cepet, cepet. Nah, berangkat tahun sekarang, cepet, cepet. Ah, udah berangkat. Insya Allah. Saya doain kawan-kawannya. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah mengecilkan. Kalau Allah udah berkehendak, mau berangkat pasti insya Allah. Itu juga yang akan terjadi sama kawan-kawan yang yakin akan Allah undang. Insya Allah. Saya doain banget nih, kita doain bareng-bareng. Atau jangan-jangan nanti kita gatheringnya nanti jamaah Meaningful Way, kita jamaahnya nanti di Arafah ya, insya Allah gatheringnya ya, bareng sama guru-guru kita, sama Dokter Gustaf, Ustadz Indra, Kang Novi, dan sama all crew Meaningful Way, sama Kang Reza tentu saja. Nanti Kang Reza yang akan jadi tour leadernya ya. Kawan-kawan, sekarang kita sudah ada di Jabal Rahmah. Kawan-kawan, sekarang kita udah lagi di Jabal Sur gitu ya. Kawan-kawan, kita ada di ya. Mudah-mudahan insya Allah ya tahun depan. Amin.
Allah kasih usia, kasih keberkahan dengan sekeluarga semuanya ya, dengan pasangan kita, dengan orang tua kita, dengan mertua, dengan anak-anak, dengan semua orang yang kita sayang. Allah undang ke Baitullah, kita nyembelih kambingnya di sana langsung, ya. Kita nanti bertalbiyah bareng-bareng. Allah, saya merinding nih, ya. Kita bertalbiyah bareng-bareng, menyambut panggilan Allah, menjawablah baik, Allahumma la baik. Menyambut seruan dari Allah, kita kembali sama Allah. Yang laki-laki dengan kain yang hanya selai gitu ya. Ya Rob, mudah-mudahan Allah kabulkan ya, Allah perkenankan. Kawan-kawan yang sudah berangkat juga mudah-mudahan Allah izinkan lagi. Bisa tonton. Barakallah kawan-kawannya. Semoga momen Idul Adha ini jadi momen terbaik. Dan insya Allah minggu depan kita sudah Idul Adha ya. Semoga jadi momen eh, bangkitnya kita, bangkitnya kebaikan, keikhlasan kita. Semakin bermanfaat dan semakin tumbuh cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin Kang Reza karena kalau ini sudah jam 8, saya juga mau ada kegiatan yang lain mungkin ini ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain waktu insya Allah ya. Sampai jumpa di Betullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Amin. Ya Allah ya Rabbal Amin. Alamin. Ini gitu. Pagi hari ini Bunda Ambar sukses bikin baper banget ya. Ibu-ibu sekalian ya. Bentar, tarik nafas dulu. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Hatur nuhun, Bun. Terima kasih banyak atas nasihat indahnya, doa-doa terbaiknya pagi hari ini. Bergetar banget. Dan ya mudah-mudahan Allah ridho ya. Dan ternyata dari apa yang dipaparkan Bunda Ambar pagi hari ini, masih banyak yang mesti disembelih dari dalam diri ternyata. Ya Allah, ya Rabb. Jazakillah khair Bunda, terima kasih banyak sekali lagi. Dan boleh dong teman-teman apa yang dirasakan, boleh tuliskan satu dua kata. Banyak banget Kang Reza kata kami ini. Harus refill tisu ini Kang, ayo loh. Bergetar, kata Bunda Desi, merinding. Mewek, ini mah tiap hari emang ya, nangis terus tiap kajian. Masya Allah, ngucur, Alhamdulillah, makin rindu dengan Baitullah tercerahkan. Ya, lakukan apa yang bisa kita lakukan tuh ya. Tadi kata Bunda Ambar, jangan nunggu ideal dulu ketika kita ingin berbuat baik. Aduh itu kena banget di saya. Ya, yang terlalu banyak ngukur gitu ya. Jadi malah nggak berbuat apa-apa tuh. Jadi akhirnya pertolongan Allah juga nggak datang-datang. Merinding terharu. Bisakah dapat rekaman ini? Sangat bagus, bisa banget Bunda Oza. Makanya silahkan di-follow dulu akun Instagram kita dan channel WhatsApp-nya. Nah, itu nanti rekamannya akan diupdate di sana. Mungkin Kakak admin boleh dibagikan linknya di kolom chat seperti biasa. Nah, itu ada Instagram, ada YouTube-nya, juga di grup reguler Meaningful Ways. Pastikan Bapak Ibu semua terdaftar, apa namanya? Ada di dalam grup Meaningful Ways gitu ya. Kurang lebih sudah ada sekitar 6 atau 7 grup gitu. Udah pada full. Nah, silahkan bergabung nanti terkait kajian-kajian webinar kita setiap pagi. Insya Allah akan ada update di sana. Jadi biar kita terkoneksi nih. Silahkan bergabung di grupnya dan jangan lupa follow juga di channel WhatsApp-nya. Nah, nanti rekamannya, infonya akan dibagikan di sana juga ya. Dan bagi Bapak Ibu yang pagi hari ini mendapatkan manfaat gitu ya, jangan lupa disiarkan ya program kita Meaningful Way setiap pagi ini bersama para guru, para trainer gitu ya. Itu terbuka untuk umum, halal to share, silahkan dibagikan ke seluas-luasnya. Dan juga bagi yang ingin berkontribusi di Meaningful Ways, boleh banget kita memfasilitasi itu semua buat Bapak Ibu sekalian. Silahkan berikan infak terbaiknya, harta terbaiknya gitu ya. Kita sama-sama berjuang yuk kontribusi dalam dakwah karena itu tadi ya nggak semua harus kayak Bunda Ambar di depan menyampaikan dakwah. Bisa jadi di antara kita ada yang dititipkan keberlimpahan rezeki secara materi. Nah, yuk silahkan berbagi di Meaningful Ways, boleh banget kita fasilitasi ya. Semuanya akan kita pergunakan untuk sama-sama berjuang di jalan Allah ya, untuk menebarkan ilmu yang bermanfaat. Langsung aja ke BSI 766-711-3339 atas nama Meaningful Ways. Dan ingat, tidak ada yang kecil, tidak ada yang sedikit di hadapan Allah ya. Semuanya Allah yang paling tahu lah seberapa besar pengorbanan kita tuh. Tadi udah dibahas tuntas sama Bunda Ambar. Dan satu lagi info bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti kelas eksklusif kita besok pagi.
yang sudah kangen sama Dokter Yanti yang bahas herbal tentang kesehatan ya di pekan yang lalu di hari Rabu kalau saya nggak salah nih udah di-spill tipis-tipis nih sama beliau. Dan bagi yang baru tahu ini siapa, boleh di-follow dulu aja akun Instagramnya itu banyak banget informasi-informasi tentang kesehatan herbal gitu ya, holistik dan beliau memadukan dengan kedokteran modern juga tentu saja. Dan alhamdulillah nih di pekan ini kita direzekikan untuk belajar langsung sama Dokter Yanti Maharani selama 2 hari, 2 sesi gitu ya, sesi Sabtu dan sesi Ahad. Silahkan daftar dulu aja, walaupun ini kelas eksklusif Bapak Ibu sekalian. Seperti biasa Meaningful Ways ini terbuka untuk umum. Tinggal dipilih aja. Kalau memang misalkan belum ada sama sekali untuk berinfak gitu ya, itu tinggal dipilih aja. Ada pilihan free-nya juga kok sama aja. Tapi tetap mesti daftar dulu ya. Ini bentuk komitmen kita, keseriusan menjemput ilmu gitu. Tapi kalau misalkan ada buat support ya silahkan support dengan pilihan terbaik yang ada gitu ya. Gitu ya silahkan daftar dulu aja. Insya Allah kita ketemu besok bersama ahli herbal medik, bahkan dokter jamu juga nih bahasanya beliau itu ya. Dan menarik banget kemarin di pertemuan yang hari Rabu juga. Jadi mudah-mudahan besok kita ketemu selama 2 hari Sabtu dan Ahad. Silahkan daftar dulu aja. Dan itu mungkin ya untuk hari ini. Terima kasih sudah istiqomah hadir dan menghadirkan dan terus support kami di kegiatan Meaningful Ways nih. Ini berarti banget gitu ya buat kami karena ya balik lagi ya sejatinya kan kita nggak bisa berjalan sendirian. Kita berjamaah biar bisa jalannya semakin jauh, semakin kuat. Ada yang mengingatkan juga dan yang paling penting ada yang selalu saling mendoakan. Ini Masya Allah banget, keterima banget lah pokoknya nih. Dan pagi hari ini jangan lupa khusus kita doain ya pemateri kita, Bunda Ambar dan keluarganya. Mudah-mudahan Allah jagain beliau senantiasa dengan penjagaan terbaiknya nih. Bun, ada yang nanya juga tadi tuh, ada yang telat masuk katanya. Bunda Ambar lagi di Bali ya katanya. Iya, lagi di Bali. Mungkin Ya, boleh di Bun sambil nih oke. apa yang disampaikan sebagai penutup pagi hari ini, Mangga. Iya, saya, oke, baik kawan-kawan. Saya memang lagi di Bali nih sampai tanggal 1 insya Allah ya. Dengan kegiatannya Mas Fani juga ada nanti di Quest Kota Hotel. Baik kawan-kawan untuk closing statement kita pagi hari ini ya. Seperti biasa memang udah tahu rutin disiapin. Udah tahu apa ada closing statement kita nggak nyiapin lupa. Tapi nggak apa-apa lah, Bismillah. Mudah-mudahan Allah bimbing ya. Bismillah kawan-kawan untuk closing statement kita di pagi hari ini. eh, Seperti pisau tajam yang harus diasah, maka hati pun perlu diasah dengan keikhlasan. Agar setiap luka yang dirasakan dalam hidup ini tidak lagi berdarah-darah kegelisahan, akan tetapi mengalirkan ketenangan. Karena korban sejati adalah menyembelih segala rasa tidak nyaman yang hadir dari setiap takdir yang Allah kasih. Kita sampaikan ke hadapan Allah, ya Rob, inilah kurbanku, maka tukarlah dengan ketenangan yang kau janjikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jelek banget ini. Ya Allah, ya Rob. Ya, ini ya Allah yang bisa kami korbankan gitu ya. Mudah-mudahan Allah hadirkan ketenangan buat kita semua Bapak Ibu sekalian. Bagi yang pengen ketemu Bunda Ambar boleh di DM aja beliau ya Instagramnya tuh. Mudah-mudahan bisa fast respon. Yang pengen ngundang Bunda Ambar juga mungkin boleh dikontak lewat DM Instagram dulu aja ya. Gitu. Atau mungkin nanti lewat Ke chat Mbak Mila di aja dah. Kak Ada Mbak Mbak Mila. Mila Ya betul, ada Mbak Mila juga di grup di Meaningful grup Ways. aja. Sama kayak kemarin tuh ada yang nanya Dokter Gustaf gitu ya. Bisa lewat Mbak Mila ya. Ada Kak Mila di Ya, grup. ada. Nah, nanti kalau nggak lewat Kak Hadijah, silahkan Bapak Ibu sekalian hubungi aja terkait jadwal, mekanismenya seperti apa gitu ya. Nah, baik itu aja pagi hari ini dan seperti biasa jangan lupa untuk terus saling mengingatkan, saling menguatkan dan saling mendoakan dan ini hari Jumat, hari terbaik Sayyidul Ayam untuk kita semua, perbanyak amal soleh, perbanyak baca Quran, perbanyak bersolawat kepada Nabi dan perbanyak tolong orang ya itu yang paling penting apapun yang Allah ilhamkan ketika hadir satu niat kebaikan langsung eksekusi pokoknya magaskeun ya karena pada akhirnya
Allah yang memampukan juga kok untuk kita melakukan semuanya. Dan terakhir, sekali lagi saya minta dengan segala kerendahan hati, yuk terus doain kami semua nih, teman-teman yang di belakang layar yang nggak pernah kelihatan, kakak-kakak admin, kakak-kakak operator gitu ya, kakak-kakak yang mindahin slide itu kan, gitu ya, yang selalu mengingatkan kita. Banyaklah tim yang terlibat di belakang layar yang selalu mempersiapkan segala sesuatunya dengan terbaik. Kita selalu briefing sebelum Zoom kita buka gitu ya. Bahkan di seharian ini kita siapkan apa buat besok gitu ya. Nah, doain ya dengan doa-doa terbaiknya, dan tentu saja yang paling penting kita doain guru-guru kita, para trainer, dokter, coach gitu ya. Pokoknya ustadz, ustazah kita yang membersamai di Meaningful Ways, doain dengan doa-doa terbaiknya ya Bapak Ibu sekalian. Dan juga kita saling mendoakan sesama jamaah Meaningful Ways dimanapun berada. Akhir kata kita tutup dengan sama-sama mengucap hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu ayah bunda dimanapun berada, terus bergerak walaupun di tengah keterbatasan, dalam pergerakan banyak keberkahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kirimkan doa-doa terbaik buat Bunda Ambar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Salam dari Bali. terima kasih, sehat-sehat selalu. Buat semua. Selamat Turunkan. Mungkin Salam.